gerakan chest pass, overhead pass, dan bounce pass. Selanjutnya materi yang akan kita pelajari hari ini adalah dribble, permainan bola basket. Dribble adalah atau menggiring merupakan gerakan yang dilakukan membawa bola dengan cara memantulkan bola ke lantai atau dan ke bawah dengan cara menggunakan satu tangan baik dengan tangan kanan ataupun dengan tangan kiri secara bergantian yang dapat dilakukan dengan berjalan maupun berlari. Jadi itu variasi geraknya ada 3 juga. Yang pertama dribble di tempat tanpa berpindah tempat. Yang kedua adalah dribble berjalan dan dribble berlari. Oke, pada slide selanjutnya Bapak akan menampilkan alat pembelajaran yang akan kita gunakan pada hari ini. Semalam Bapak juga sudah menginstruksikan untuk menyiapkan ya. Ada bola basket, kalau tidak ada bisa menggunakan bola dari karet yang ringan atau bola plastik yang bisa memantul. Sudah ada semua, coba perlihatkan semua bolanya. Oke, bagus Ade, sudah ada. Hakim, Fajril, mana Fajril? Aduh, Fajril lama. Ayo, bagus. Itu bola dari apa Fajril? Terbuat dari apa? Bisa memantul kan? Jangan sampai tidak bisa memantul. Bisa, Pak. Oh, bisa, ya, bagus. Jangan sampai sebentar melakukan gerakan dribble. Tidak memantul ke atas lagi. Oke, Intan, sudah ada? Baik. Nah, silakan dipegang dulu ya bolanya. Disiapkan sambil menyimak berbagai variasi gerakan yang akan kita lakukan. Oke, gerakan yang pertama. Silakan disimak dulu. Setelah Bapak memberikan penjelasan, kalian silakan keluar ke halaman rumah yang cukup luas dan ada temboknya ya, karena sebentar kita menggunakan tembok untuk melakukan gerakan passing ini. Oke, yang pertama itu aktivitas gerakan chest pass. Itu bola dipegang dengan kedua tangan, lalu didorong ke depan, mendatar ke tembok. Setelah itu ambil bola kembali, lalu passing lagi. Lakukan secara terus-menerus sesuai instruksi Bapak sebentar. Jangan berhenti kalau belum Bapak suruh. Oke? Ambil bola, kalau bolanya lari ke samping atau kemana, ambil bolanya langsung lanjut lagi gerakan chest pass. Oke, siap? Oke, Pak. Bapak akan putarkan sedikit video gerakan chest pass. Silahkan disimak. Seperti ini. Bola didorong. Di sini ada tanda berupa sasaran ya, tapi Bapak pikir tidak usah dulu karena mungkin sulit bagi kalian jika menggunakan sasaran. Oke, bola didorong ke depan lurus mendatar. Jadi posisi bola itu mendatar ya. Oke, silakan keluar. Silakan keluar di halaman rumah yang ada temboknya. Oke, jarak antara badan dan tembok itu sekitar 5 meter. Oke. Dengan aba-aba Bapak akan arahkan untuk melakukan chest pass. Oke, HP-nya disimpan dulu, hadapkan ke badan kalian supaya Bapak bisa melihat gerakan kalian. Siap? Mulai. Oke. Chest pass, siap, mulai. Tekan, dorong, mendatar. Oke, bagus. Intan, ayo dorong. Dorong ke sekuat tenaga, bagus. Mendatar. Oke. Bagus lagi, cukup. Oke, silakan ambil ke HP-nya lagi, ambil HP-nya. Gerakan kedua, kita melakukan overhead pass. Hampir sama dengan chest pass, tapi ini melalui atas kepala. Jadi bola diayunkan dari atas ke depan. Oke, sesuai dipantulkan ke tembok. Perhatikan gambar dan video berikut ini. Oke, apakah jelas videonya? Jelas ya? Bola diayunkan dari atas kepala. Jelas, Pak. Oke, lanjut.
Silakan simpan HP-nya, hadapkan ke badan kalian, lakukan gerakan overhead pass. Mulai. Ayo. Ade, cepat. Jangan melamun. Ayo. Overhead pass. Ambil kembali bolanya. Bagus. Oke, cukup. Selanjutnya, gerakan berikutnya adalah bounce pass. Gerakan bounce pass itu seperti apa? Itu gerakan memantulkan bola ke bawah dan mengenai tembok. Itu adalah gerakan passing bounce pass. Videonya seperti ini. Simak. Bola dipantulkan ke bawah mengenai tembok. Ambil lagi. Bounce pass lagi. Oke, silakan simpan HP-nya. Lakukan gerakan bounce pass. Siap? Mulai. Dorong ke bawah. Oke, ambil bola. Ayunkan tenaga. Dorong, Ade. Lakukan dengan benar. Ya, bagus. Aduh, Fajril ngantuk ini. Ayo Fajril. Pak Fazril ngantuk, Pak. Fajril ngantuk ini. Aduh, kurang begadang ya tadi malam. Dorong Fajril. Banyak tugas dari mata pelajaran lain sepertinya. Dorong. Oke. Bagus. Oke, cukup. Gerakan selanjutnya, kan ada sudah 3 variasi gerak passing. Berikutnya kita variasi gerak mendribble bola. Yang pertama itu lakukan dribble bola di tempat menggunakan satu tangan bebas. Mau tangan kiri bergantian dengan tangan kanan bebas. Perhatikan contoh video berikut ini. Oke, pantul-pantulkan bola ke bawah, kiri kanan. Bisa juga kalau melewati kolong kaki silahkan. Asal bisa dikontrol bolanya. Ayo. Siap? Simpan HP. Oke. Lakukan dribble di tempat. Mulai. Kiri, kanan, kanan. Terserah. Oke. Ayo. Dribble. Jangan dipukul ya. Didorong. Usahakan didorong supaya bisa menguasai bolanya. Oke. Dribble di tempat. Jangan dulu bergerak kemana-mana. Di tempat saja dulu. Oke, cukup. Baik, gerakan selanjutnya yaitu dribble dengan berjalan. Dribble dengan berjalan itu awalnya dribble di tempat, lalu maju ke depan dengan gerakan berjalan. Membawa bola dengan berjalan. Oke. Simak video berikut ini. Oke, silakan dicoba. Ayo. Berdiri, arahkan kamera ke badan. Ayo, dribble berjalan ke depan. Mulai. Dribble. Jangan sampai bolanya terlepas. Kuasai dengan sebaik mungkin. Semakin rendah, dorongan bolanya semakin bagus. Ayo. Dorong. Berjalan saja, tidak usah lari dulu, Hakim. Pelan-pelan. Berjalan saja. Oke, cukup. Oke, Pak. Selanjutnya, baru gerakan dribble dengan berlari. Kalau bisa cepat-cepat ya. Lakukan bolak-balik di halaman rumah kalian. Seperti ini contohnya. Oke, dribble di tempat dulu. Mulai, langsung lari cepat. Depan, oke. Kuasai bola sebaik mungkin. Siap? Siap? Pegang bolanya. Oke, mulai. Dribble. Depan, lari cepat. Ayo, Ade. Ayo, cepat. Kembali. Putar lagi. Cepat. Bagus. Kuasai bola sebaik mungkin. Oke. Oke, cukup. Baik. Itulah tadi beberapa variasi gerak dari passing dan dribble dalam permainan bola basket yang kita bawakan pada hari ini. Di sini Bapak akan membagi kalian dalam bentuk kelompok. Kelompok pertama itu Hakim dan Intan. Ya. Ade. Kelompok 2 ada Ade dan Fajril. Oke. Bapak akan kalau itu mendiskusikan mengenai variasi gerak passing dalam permainan bola basket. Kelompok 2 Ade dan Fajril silakan diskusikan mengenai
aktivitas gerak dribble dalam permainan bola basket. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit di telepon WA saja berdiskusinya. Oke, grup WA, grup telepon. Silakan. 5 menit. Oke, cukup. Masuk kembali kelompok 1. Bapak mau kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya mengenai variasi gerak dribble dan bagaimana cara melakukannya. Silakan salah satu dari Ahmad Hakim dan Intan. Hakim, Hakim, katanya kamu perwakilan. variasi gerak dribble. Sorry, passing dalam Passing, Pak. passing. Tadi, Pak. Ya, Pak. Apa Kami saja? diskusi passing, Pak. Ya, Ya, Pak. Tadi sampaikan hasil hasil diskusinya. diskusi kami bahwa passing itu harus dilakukan dengan benar. Kalau bisa setelah dipassing bolanya bisa tidak terlalu jauh, Pak. Bisa dalam jangkauan. Bagus. Dan ada berapa variasi gerak passing yang kalian Dan lakukan tadi? tadi kita sudah lakukan 3 gerak passing. Ada passing chest pass, overhead pass, dan bounce pass, Pak. Oke, bagus. Itu tadi ya untuk presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 mengenai gerak spesifik dribble dalam permainan bola basket yang dilakukan tadi. Salah satunya dari kelompok 2. Ayo, gerakan dribble. Fajril atau saya Fajril. Ayo berani. Dribble, Pak. Apa saja. Dribble ke depan. Terus Lalu dribble ke samping, Pak. Menggunakan tangan kanan dan tangan kiri, Pak. apalagi yang tadi variasinya, variasi geraknya Oh, apa? dribble di tempat, Pak, sama dribble berjalan. Oh iya, bagus. Ini Fajril sepertinya masih ngantuk ya. Kurang fokus berdiskusi. Ayo Fajril, semangat lagi. Oke, tadi itu setiap kelompok sudah mempresentasikan. Selanjutnya Bapak akan menyampaikan tugas yang akan kalian buat di rumah. Setiap orang, ini tugas individu ya. Setiap orang membuat tugas rekaman, satu tugas rekaman dalam gerakan passing yang 3 variasi gerak passing tadi yang kalian lakukan selama 1 menit. Jadi kalian bebas melakukan 3 variasi passing tadi dalam waktu 1 menit dan durasi video maksimal 2 menit. Begitu juga dalam gerakan dribble. 3 variasi gerak dribble tadi dibuat dalam bentuk rekaman, melakukan 3 variasi gerak dribble dan dikirim di Google Classroom PJOK yang telah ada tautannya. Bapak sudah buat itu di Classroom PJOK-nya. Untuk batas pengirimannya 1 minggu sebelum pembelajaran PJOK minggu depan. Sampai sini ada pertanyaan anak-anak untuk mengenai tugasnya? Sudah jelas semua? Sudah, Pak. Cukup jelas. Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, baik. Itu untuk tugasnya. Selanjutnya akan kembali buka. Sebelum itu Bapak mengapresiasi tadi semangat kalian dalam mengikuti rangkaian pembelajaran pada hari ini. Tadi Hakim sangat bagus gerakannya dalam melakukan passing, 3 variasi passing. Ada juga Fajril bagus tadi dalam gerakan dribble. Intan juga bagus, tapi Intan dalam gerakan passing tadi masih kurang ya, kurang tenaga didorong bolanya. Iya, Pak. Selanjutnya mungkin bisa ditambah lagi Intan. Oke. Baik, selanjutnya Bapak mau kalian mengerjakan post test yang telah Bapak kirim di WA group. Ada linknya di situ, pilihan ganda. Silahkan dikerjakan, Bapak beri waktu 5 menit. Oke, sudah. Sudah semua? Sudah dikirim semua? Sudah, Pak. Oke, Udah, bagus. Pak.
Oke, selanjutnya Bapak akan mengarahkan untuk kalian mengerjakan LKPD yang sudah dikirim. Di situ ada juga tugas gerak dan ada soal yang harus kalian jawab sebanyak 5 nomor esai. Silakan dijawab di bukunya lalu kirim ke Google Classroom kembali. Tadi tugas geraknya juga ada, tapi di LKPD itu melakukan dengan sasaran ya. Kalau passingnya itu menggunakan sasaran dan dribblenya menggunakan rintangan berupa botol atau kuns. Oke. Silakan dibaca baik-baik, ikuti perintahnya di LKPD. Kerjakan. Oke, selanjutnya Bapak ingin kalian berdiri. Kita melakukan pendinginan terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Ikuti gerakan yang ada di video ya. Ayo berdiri. Ini singkat saja. Melakukan gerakan pendinginan. Oke, mulai. Julurkan tangan ke depan, digerak-gerakkan. Oke. Ke bawah. Oke, ayunkan tangan. Ayunkan tangan lagi, siap? Mulai. Oke, ayunkan tangan. Pelan-pelan saja. Dilemaskan tangannya. Kiri kanan. Oke, selanjutnya gerakan kaki. Ayunkan kaki kanan dulu ya. Semua kaki kanan dulu. Ayo. Intan. Lakukan pendinginan agar otot-otot terlatih. Kembali kondisi semula. Kiri ayunkan, kiri kanan. Oke, ganti. Ayun. Oke, cukup. Oke, itu tadi kita sudah melakukan pendinginan. Itulah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu variasi gerak dribble dan passing dalam permainan bola basket. Untuk materi minggu depan masih mengenai permainan bola basket, tapi kita sudah berlanjut ke variasi gerak berikutnya, yaitu shooting dan rebound, satu lagi pivot. Oke, jadi 3 variasi gerak yang akan kita pelajari materinya minggu depan. Jadi siapkan, mungkin kalian bisa mencari informasi mengenai 3 gerakan itu di internet untuk bahan kalian minggu depan. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Sebelum mengakhiri, kita tutup dengan doa. Silakan Hakim memimpin doa. Hakim. Halo Hakim. Wah, Ya Pak, sepertinya ada Pak, jaringan ada Hakim Pak. lagi bermasalah. Ya, Hakim. Silakan pimpin doa Siap, Hakim Pak. untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Marilah teman-teman, setelah kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak tampilkan di PowerPoint-nya. Sebelum mengakhiri, kita kembali untuk absensinya. Bapak harap ada semua ya. Silakan dikepal tangannya, aktifkan kamera. Bapak akan screenshot. 3, 2, Ade. Ayo. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima Ya, kasih terima Pak. kasih sama-sama. Sehat selalu. Pak. Oke, kok jadi jam 3 lebih berapa ini? 15. 15 menit.
Maaf Bu, enggak lihat jam tadi. Itu. Ayo monggo Pak Oki, lebih cepat lebih bagus. Oki dulu deh. Iya, terima kasih. Ini sepertinya memang sudah memasuki jam-jam rawan untuk loyo. Karena pesertanya juga sudah mulai loyo, siswanya. Dan ternyata Pak Rahmat juga ikut-ikutan. Karena di akhir tadi saat pengumpulan tugas ya, kalau tidak salah, Pak Rahmat tadi menyampaikan tugasnya silahkan dikumpulkan 1 minggu sebelum minggu depan. Berarti hari ini dikumpulkan Pak Rahmat. Wah, batasnya maksudnya Pak. Iya. Maaf Pak. Ya, Pak Rahmat semangat. Fokus. Lembur, disambung hari ini lembur juga. Kesehatan. Sebenarnya kalau menurut saya konten dari materinya sudah cukup bagus ya, yang disampaikan apa-apa saja sudah berkonsep. Cuma ya hampir sama dengan Bu Intan tadi, di dalamnya perlu bagaimana untuk pengelolaan, entah dari segi penyampaiannya, entah segi istilahnya pernak-perniknya harus disampaikan seperti apa. Tapi mohon maaf yang menurut pengamatan saya dari sisi intonasi bagaimana komunikasi dari Pak Rahmat, ya saya harap ini karena akumulasi dari kegiatan yang padat itu ya, akhirnya membawa intonasinya datar kayak awal hingga akhir, jadi gregetnya kurang, akhirnya ya semua ngantuk. Tapi dari sisi konten memang sebenarnya sudah bagus. Mungkin diperbaiki dari sisi bagaimana penyampaiannya, bagaimana untuk anak istilahnya kita ajak dalam kegiatan, tentunya juga kita tidak istilahnya temponya sudah dimainkan temponya seperti itu. Kemudian saat pemanasan Pak Rahmat tadi kan ada beberapa gerakan-gerakan entah ke samping ke atas, itu mungkin akan lebih menarik lagi manakala itu diberikan musik-musik ya, jadi anak-anak selain kalau mohon maaf kalau tadi langsung ayo tangan sini ke kiri ke kanan, mohon maaf dari saya sebenarnya agak monoton. Tadi ada musiknya. Ya Pak Rahmat dari awal musiknya ya, kita ada musiknya. Tidak ada musiknya. Oh, padahal di sini ada Pak. Iya, harusnya ada Pak. Iya, nah, mungkin terus dikontrol lagi karena memang tidak benar sampai sini. Nah itu nanti mungkin kalau ada musik tentunya akan menambah bagaimana anak-anak lebih semangat lagi. Kemudian Pak Rahmat disampaikan Bu Nani juga tadi sebelum penampilan dari Pak Rahmat di Bu Intan ya. Jadi masih ada PowerPoint yang istilahnya langsung memberikan siswa itu matangnya. Jadi sudah matang. Baik itu pengertiannya dari basket, pengertian dari apa tadi, dribbling dan sebagainya. Nah, mungkin akan lebih bagus lagi dan efektif, bisa membantu literasi dari anak terkait dengan video dan sebagainya. Bisa ditampilkan video, baru nanti tadi sudah ada sebenarnya dari Pak Rahmat ya, saat menampilkan gerak spesifik. Nah, jadi bisa ditutup dulu dan sebagainya, nanti di akhir baru dibuka. Dari situ anak akan istilahnya penasaran apa saja sih. Nah, kalau memang diberikan stimulus berupa mengamati video dan sebagainya, seperti tadi kan awal ada mengamati. Nah, saat mengamati itu nanti juga diinkludkan dengan bagaimana anak-anak misalnya pengertian basket kemudian dribbling dari video yang anak-anak amati, kemudian saya rasa akan lebih melatih anak untuk berpikir kritis mungkin seperti itu. Kemudian mungkin itu saja kalau secara konten menurut saya itu sudah cukup runtut, cuman tadi saja penyampaiannya saja masih monoton ya. Kemudian juga terkait bagaimana pengembangan PowerPoint dan videonya lebih diperhatikan lagi. Dari saya itu Pak Rahmat. Siap, cukup. Terima kasih. Bu Nggih. Bernun. Ya, terima kasih Pak. Oke, monggo Bu Daniar. Pengamat 1-2 kalimat.
Siap, terima kasih Bu Intan. Oke, kok saya pikir belum selesai. Kok berhenti semua? Ya, saya enggak banyak Pak Haryadi, sebagian besar sama dengan Pak Oki ya. Ada penurunan ini daya tahan semuanya ini ya. Meskipun Ya Bu, upayakan semangat, tetap kelihatan kalau sudah coba. teman-teman kalau sudah ngantuk Ya, capek banget. menguap teman. Betul. Sehingga Pak Haryadi juga ke bawah akhirnya flat gitu ya, flat. Ya, gitu. Sayang ya, sayang sekali. Tetap makanya jangan terlalu lama tadi saya bilang. Saya cek 29 slide. Luar biasa ya. Nah, harapan saya 12 slide lah karena sudah volumenya sudah begini di warning di awal terus cepet aja gitu kan ya. Oke, karena kami bisa melihat sebenarnya secara konten sudah hanya perlu memastikan gitu ya Pak Oki ya tentang keruntutan dan sebagainya. Kalau dari soal pengembangan dan sebagainya sudah kami sudah merasa puas gitu ya. Tetap dibangun ya interaksi dengan siswa ya, interaksi dengan siswa. Jadi tolong itu dipertahankan beberapa poin-poin sudah dilalui langkah-langkahnya ya, sintak-sintaknya. Terus penggunaan berbasis IT juga sudah. Hanya tadi itu mungkin kebanyakan yang disampaikan sehingga misalnya di pemanasan itu cukup mungkin digabung dengan apa sehingga slide-nya terkurangi gitu sehingga nggak terlalu banyak 15 sudah banyak gitu. Ya Siap Bu. ya oke. Terus kalau waktu menampilkan video upayakan ketika Pak gurunya tidak melakukan tetap dihimbau dengan ini ya dengan prolog kita yang menyertainya dan cek soundnya sudah Ya Bu, belum ya. harusnya ada musiknya Bu. Nah, atau dari siswanya yang tadi sudah agak loyo ini nggak komplain sehingga gurunya nggak tahu gitu. Siswanya komplain Pak Iya, saya pikir misalnya gitu maaf Bu. ya bisa jadi dilakukan sama-sama. Jadi mereka tidak hanya menonton ya atau menyimak tapi sekaligus jadi di situ nanti ada sekaligus remedi gitu ya atau refleksi dari gurunya juga sambil membenarkan gerakan. Ya, sambil lihat peragaan di layar video, Bapak akan ngamati satu persatu lah itu ada penekanan. Ada penekanan sehingga siswanya juga melakukannya sesuai dengan yang diamati. Nah, gurunya fokus dengan pembenaran gerak di siswa itu. Gitu ya. Mungkin itu saja sementara. Ini sudah molor lagi. Sudah setengah 4. Kita break dulu ya Pak Oki ya. Kalau dilanjutkan nggak baik gitu ya.